A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kesempatan bertemu ini, bermuajah ini menjadikan sebuah kesempatan yang bermanfaat, baik kemanfaatan tatkala kita masih hidup di dunia, dan semoga bermanfaat juga nanti di hari kemudian. Untuk itu saudara-saudaraku, tetaplah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan ini tentunya tidak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan dengan judul bagi yang tak mampu berhaji. Khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam, tentu hal ini sudah tidak aneh lagi. Saudara-saudaraku yang beragama Islam, terkait dengan rukun Islam yang kelima, tentunya saudara-saudaraku semuanya menginginkan mendambakannya untuk berangkat ibadah haji ke sana. Di mana hal ini pasti tidak semuanya untuk mampu berangkat ke sana. Tidak semuanya saudara-saudara kita umat Islam itu tidak semuanya itu diizinkan oleh Allah ke sana. Itu kalau masih dipandang sisi syariatnya. Hati ingin ke sana, tetapi yang tidak mendukung ini adalah biayanya ini tidak mampu. Untuk menanggapi hal tersebut, maka pada hari ini kami akan menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang mungkin tidak punya biaya, yang mungkin tidak mampu untuk pergi ke sana, janganlah panjenengan ini berkecil hati. Bagaimana kita yang tidak mampu secara ekonomi pas-pasan, apakah rukun Islam tidak sempurna? Manakala secara fisik jasad jasmania ini tidak berangkat ke sana, tidak berangkat ke Mekah, apakah masih dikatakan rukun Islam kita ini tidak sempurna? Haji adalah merupakan suatu panggilannya Allah. Tentu hal seperti ini merupakan pekerjaannya hati, di mana hati ini manakala ada panggilan, manakala ada undangan. Secara syariat, panggilan atau undangan ibadah haji kita harus pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini jasad jasmania. Bagaimana dengan urusan hati kita? Yang namanya panggilan
yang namanya undangan, tentu kita ini harus bertemu siapa yang mengundangnya. Kebanyakan saudara-saudara kita tidak dipungkiri bahwa rukun Islam yang kelima melakukan ibadah haji yang katanya melakukan panggilan Allah untuk melakukan kewajiban ibadah haji secara syariat. Tetapi apa fakta di lapangan? Setelah nyampe di sana pun tidak bisa melihat Allah, tidak mengetahui siapa yang memanggil saya ini. Seharusnya yang namanya panggilan, seharusnya yang namanya undangan, kita ini harus tahu siapa yang memanggil, dari mana ini undangan. Seperti halnya saya ini diundang ke dalam sesuatu pesta atau hajatan. Ya. Tentu saya ini harus tahu ini siapa yang mengundang, alamatnya di mana, orangnya seperti apa. Kita harus tahu yang mengundang tadi, si A kah, si B kah, si C kah, kita harus tahu. Tetapi kenyataannya survei membuktikan di lapangan tidak sedikit, bahkan mayoritas, yang katanya bisa naik haji ke Mekah sana, ke tanah suci sana. Pada kenyataannya yang dilihat hanyalah sebongkah batu. Mereka tidak bisa tembus kepada Allah. Padahal Allah itu hakul mubin, sangat jelas dan sangat nyata. Kenapa saudara-saudara kita itu tidak bisa melihatnya? Makanya ada haji itu yang dikatakan haji itu mardud, dan ada haji yang mabrur. Kalau haji mardud itu adalah haji yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah karena memenuhi syarat dan rukunnya. Terkait masalah haji yang terkait dengan masalah finansial, secara fisik jasad jasmania ini belum bisa datang untuk ke Mekah, itu perlu diketahui saudara-saudaraku, itu belum bisa dikatakan tidak menunaikan ibadah haji. Makanya saya katakan janganlah berkecil hati kalau jasad jasmania ini tidak datang ke sana, itu jangan berkecil hati. Ya karena mungkin ekonomi atau mungkin kondisi, ya jangan berkecil hati. Apalagi yang saat ini berhaji harus nunggu puluhan tahun. Keburu mati kalau kita menunggu haji seperti itu. Menunggu antrian berpuluh-puluh tahun baru berangkat haji. Ya kalau masih hidup, kalau sudah mati bagaimana? Allah itu tidak harus memanggil haji itu harus ke sana. Allah itu tidak mungkin memberatkan hambanya, tidak mungkin. Itulah saudara-saudaraku khususnya yang beragama Islam harus paham tentang hal ini.
Jika kita ini belum bisa datang ke Mekah secara finansial atau jasa jasmania, berangkat ke tanah suci, itu belum bisa dikatakan tidak menunaikan ibadah haji. Karena ada sesuatu makholah, barang siapa orang yang melakukan sholat Jumat 40 kali, di situ sama halnya melakukan ibadah haji. Dan seperti layaknya menunaikan ibadah haji seperti orang-orang yang lain yang sudah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kalau haji ini kan undangannya Allah. Apakah Allah itu hanya mengundang pada fisik jasad jasmania ini harus ke sana? Yang ditentukan di dalam hukum syariat yang disebut ibadah haji itu. Betapa sulitnya. Apakah hal itu salah? Ya tidak salah, karena itu masih di sisi syariat hanya untuk membagusi antara hubungan manusia dengan hubungan manusia yang lainnya. Habluminanas. Tentu hal itu sudah benar menurut syariat, itu dilakukan. Pertanyaannya, apakah Allah hanya mengundang secara syariat saja? Bagaimana dengan orang-orang miskin? Bagaimana dengan orang-orang yang cacat? Bagaimana orang-orang yang menunggu haji sampai puluhan tahun, bahkan sudah dijemput atau meninggal dunia? Tidak mungkin Allah itu menyusahkan hambanya, itu tidak mungkin. Lalu bagaimana secara hakikatnya? Allah itu menjadikan semua fasilitas secara hakikatnya, bahwa Allah itu menjadikan semua fasilitas, di mana fasilitas tersebut digunakanlah untuk selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, seperti halnya menyembah. Seharusnya yang namanya menyembah itu harus tahu siapa yang disembah. Tetapi tidak kita pungkiri, banyak saudara-saudara kita itu yang penting saya menyembah. Menyembah apanya? Oh, sedangkan di dalam ibadah sholat aja yang diingatnya selain Allah. Lalu siapa yang disembah? Katanya berucap yang penting Allah. Allah yang mana? Kenapa hal ini tidak menjadikan khawatirnya panjenengan, tidak menjadikan risau hati panjenengan untuk bisa kembali kepada Allah? Itulah saudara-saudaraku, sebetulnya jika kita dalam ibadah saja ini, dalam ibadah saja kita masih mengingat selain Allah, itu artinya kita ini masih menyekutukan Allah. Bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Allah, rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji? Bagaimana mungkin kalau hanya sekedar jasa jasmania itu mungkin bisa saja. Tetapi yang terpenting hatimu, bagaimana ini kita ini memenuhi panggilan Allah yang sebenar-benarnya. Karena undangan Allah itu bukan hanya lewat haji yang dikatakan syariat saja, tapi undangan Allah itu adalah segala aktivitas-aktivitas itu jadikanlah undangan Allah. Kalau Anda sudah liqo, bertemu dengan Allah di dalam segala aktivitas itu, inilah yang dikatakan
Labaik Allahumma labaik. Labaika kala sarikala kala baik. Datang untuk menemui Allah tanpa ada menyekutukannya. Jika ada sesuatu, jika panjenengan ini sudah selalu bertemu dengan Allah dalam segala aktivitas, dalam segala kondisi apapun, itulah yang dimaksud haji yang sebenar-benarnya secara hakikatnya. Tetapi ya tidak ada salahnya kalau kita melaksanakan ibadah haji ke Mekah, ke tanah suci, syariatnya jalan, hakikatnya ya tetap jalan, itu lebih baik. Makanya saya katakan bagi saudara-saudaraku yang tidak mampu berhaji, janganlah berkecil hati. Karena apa? Berhaji itu tidak hanya dilakukan secara syariat datang ke Mekah sana, ke tanah suci sana, tidak. Tapi memenuhi undangan di segala aktivitas apapun, kita ini bisa menemui Allah. Dalam kondisi makan kita bisa menemui Allah. Dalam kondisi kita ini mau bekerja, kita menemui Allah. Kondisi mau tidur menemui Allah, mandi menemui Allah. Itulah jalan. Torekot penyambung jalan, penyambung untuk bertemu Allah. Liko pada Allah. Itulah saudara-saudaraku mengenai haji. Makanya janganlah berkecil hati buat saudara-saudaraku yang lainnya yang belum bisa naik haji, ya jangan berkecil hati. Tetapi yang terpenting panjenengan ini mau menerima ajarannya Allah, mau menerima apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para kekasih-kekasihnya. Ya panjenengan lakukan bagaimana sih bertemu dengan Allah yang benar, bagaimana caranya, panjenengan juga harus mau mengikuti, harus mempelajari tentang ilmu hakikat menuju makrifat. Jika panjenengan belum sadar akan hal ini, sampai kapanpun panjenengan akan mengalami yang namanya tersesat. Tidak bisa Shirathul Mustaqim itu tidak bisa. Karena apa? Ya karena tidak mau mempelajari ajaran dinul tauhid seperti ini. Padahal ini adalah penting. Ini adalah merupakan sebuah bekal untuk menuju ke akhirat, itu penting. Tapi pada kenyataannya saudara-saudara kita di luar sana, mereka hanya belajar tentang ilmu-ilmu duniawiyah yang seolah-olah dikatakan taat. Itu tidak akan bisa menjadikan diri panjenengan itu benar-benar bisa kembali kepada Allah. Contoh saja, saya ini beribadah, saya ini naik haji, saya ini melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Nah, tatkala saya masih mengharapkan imbalan berupa pahala, berupa surga, berupa takut agar tidak dimasukkan dalam neraka, itulah sebetulnya yang dilihat secara jasad jasmaniah ini taat, tetapi hatinya masih cedera, belum betul-betul menuju Allah, tapi masih menuju kepada makhluknya yang berupa pahala, yang berupa surga,
yang berupa rezeki lancar, yang berupa dan lain-lain sebagainya. Itulah masih ditolak oleh Allah. Karena bukan tujuannya. Allah itu tidak mau disekutukan. Disekutukan itu dalam arti Allah itu tidak mau diduakan. Kalau di dalam hati panjenengan masih ada harapan-harapan seperti itu, berarti masih menduakan Allah. Tidak ada yang lainnya. Allah itu tidak mau disekutukan. Itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar menyadarkan diri kita yang belum bisa bertemu dengan Allah, menyadarkan diri kita agar supaya diri kita ini betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku, kami hanya sekedar mengingatkan atau menghimbau dan mengajak saja. Selebihnya kami menyerahkan semuanya adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayahnya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.